Shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia, ya, tetap setia mengikuti tayangan daripada Coin People melalui diskusi pelajaran Alkitab. Dan tidak terasa malam ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga dari tema besar memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan di dalam Injil, ya. Dan malam ini adalah pelajaran yang ketiga yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Moal. Hamba Tuhan ini saat ini melayani di Conference Jawa Timur di Jemaat Pare dan juga Jemaat Hacienda. Dan pada malam ini hamba Tuhan ini akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita pelajari. Untuk itu kami berharap menghimbau sahabat-sahabat konsep agar tetap mengikuti dari awal hingga akhir sehingga boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Dan judul pada malam ini adalah nilai dan cara mendapatkan kerajaan surga dalam perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita malam ini, maka kami mohon hamba Tuhan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pendeta. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, memberikan pengertian kepada kami, agar firman ini dapat menjadi hidup dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ricky Moal yang akan menyampaikan materinya pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat menjadi bahagian daripadanya, sehingga Tuhan firman yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini dan bahkan umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan juga akan berkati. Biarlah kami boleh mendapatkan akan makan rohani pada malam hari ini. Kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk doa bukanya. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang saat ini mengikuti secara live di Facebook, jika ada pertanyaan yang terlintas ketika mendengar diskusi atau pelajaran sementara disampaikan, maka boleh dicantumkan di kolom komentar di Facebook. Dan sahabat-sahabat tim konsep beserta dengan pemateri malam ini akan membantu dalam memberikan jawaban. Untuk itu kesempatan yang indah ini kita berikan layar dan waktu penuh kepada Pendeta Muda Ricky Moal untuk boleh memaparkan materi pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta, waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat berjumpa kembali. Terima kasih sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung menyaksikan ini live ataupun di kemudian waktu. Terima kasih Pendeta Matias yang sudah memandu dan akan memandu acara ini sampai selesai. Saya permisi untuk share screen. Sudah terlihat ya, Pendeta ya? Oke, baik, terima kasih. Judul pembahasan kita malam hari ini yang diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46 adalah nilai dan cara mendapat kerajaan sorga dalam perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa waktu ini kita belajar dari Matius 13 tentang perumpamaan-perumpamaan hal kerajaan sorga. Malam hari ini adalah perumpamaan yang terpendek rasanya dan cukup sederhana kalimatnya. Kalau di Alkitab ada tertulis hanya 3 ayat ya. Matius 13, 44 sampai 46.
Dan ini dia perumpamaannya. Dan perumpamaan ini juga menarik karena di sini lagi muncul tentang perbandingan antara dua hal. Yang pertama adalah tentang harta terpendam. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dan yang kedua adalah tentang mutiara yang berharga. Kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini jadi menarik karena di perikop yang sama ada dua perumpamaan yang berbeda. Dan saya percaya pasti ada signifikansinya, ada maknanya, ada hal yang menarik kenapa sampai Yesus di perikop yang sama dia harus membandingkan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan inilah yang saya pikir kita akan lihat dan mudah-mudahan kita boleh dapat maknanya sehingga cerita ini jadi menarik dan lebih dari sekedar itu cerita ini boleh menguatkan kerohanian kita. Ada 3 pembahasan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Lalu yang berikut adalah tentang nilai dan cara mendapat kerajaan sorga. Dan yang paling penting rasanya bagi saya untuk kita semua adalah apa pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari cerita perumpamaan yang sederhana ini. Kita mulai bagian yang pertama, tentang harta terpendam dan tentang mutiara berharga. Supaya lebih sederhana dan lebih ringkas, saya coba buat perbandingannya dari kedua cerita ini. Yang pertama, harta terpendam itu jelas ditemukan di ladang. Tapi mutiara berharga tidak jelas di mana ditemukan. Kelihatannya, kemungkinan di pasar. Kenapa? Karena ditemukan oleh dicari oleh pedagang ya. Tapi mungkin juga bisa di tempat lain karena tidak ada kalimat yang tegas tentang di mana itu ditemukan. Lalu yang kedua, yang menemukan adalah seorang pekerja. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pekerja ini. Lalu yang mutiara berharga ditemukan oleh pedagang. Dan bagian yang ketiga adalah ini jadi bedanya juga. Yang satu tidak sengaja ditemukannya. Jadi pekerja ini tidak bekerja mencari mutiara, dia bekerja di ladang tapi entah bagaimana ceritanya dia menemukan harta terpendam ini. Sementara cerita mutiara, pedagang ini memang pedagang mutiara. Dia memang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lalu yang keempat, nah ini persamaannya. Menjual segala miliknya untuk beli ladang itu. Dan seorang pedagang mutiara itu juga menjual miliknya supaya dia bisa beli mutiara yang dia temukan itu. Dan menarik dari cerita ini juga, pemilik ladang tidak tahu ternyata ada harta terpendam di ladangnya sampai ada yang kerja di situ, bisa kerja atau bisa sewa ladang itu menemukan. Nah ini ada maknanya nanti di bagian pembahasan. Dan berikutnya adalah pemilik mutiara tahu. Karena kan dia memang dicari dan dia tahu bagaimana harus dibayar supaya mutiaranya bisa dikasih ke yang beli. Nah inilah beberapa hal yang menarik persamaan dan perbedaannya dan saya pikir ini yang ada maknanya yang perlu kita dapatkan. Nah, sedikit tentang harta terpendam. Jadi banyak komentator Alkitab sepakat tentang bahwa di zaman itu karena tidak stabil ya kondisinya, banyak peperangan, banyak pertempuran, orang-orang itu menguburkan harta benda mereka. Karena mungkin nggak seperti sekarang ya, ada sistem bank yang bisa kita simpan di sana. Orang-orang dulu tidak demikian. Dan itu adalah hal biasa untuk menguburkan harta atau memendam harta mereka. Nah, kadang-kadang harta itu tetap di situ sampai orangnya mungkin meninggal, bahkan generasi di bawahnya nggak tahu kalau ternyata ada harta di situ. Namanya juga disimpan kan, rahasia. Nah, ada satu catatan menarik dari salah satu gulungan kitab yang ditemukan di Qumran, namanya Copper Scroll. Nah, di sana ditemukan ada
kalimat begini. Di sebuah reruntuhan di lembah itu, lalu dengan jarak sekian berjalan, di sana ditemukan kotak ya, atau berisi uang ya, yang dikubur gitu ya. Jadi catatan-catatan sejarah ini, catatan-catatan arkeologi menunjukkan bahwa zaman dulu orang memang suka begitu. Dan ini tidak heran, karena memang Yesus menggunakan perumpamaan yang ramah bagi orang-orang di sekitar itu. Belum tentu perumpamaan itu cocok dengan kebenaran Alkitab, tapi poinnya bukan tentang itu, tapi poinnya Yesus menggunakan hal-hal yang ada di sekitar orang-orang di zaman itu. Dan catatan-catatan ini menunjukkan bahwa hal itu biasa ya, menguburkan hartanya di tanah. Nah, yang menarik juga adalah kalau kita lihat bahwa ada hukum Musa dan rabi-rabi itu bilang, kalau seseorang menemukan harta ya di ladang, ketika dia bekerja atau ketika dia menyewa ladang itu, kalau ketemu harta itu wajib jadi milik sang empunya tanahnya. Ya. Lalu berikutnya juga di Imamat 6 dituliskan ya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka ia harus memulangkan barang yang telah dirampasnya itu atau diperasnya, atau yang dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Jadi dari sisi moral harusnya si penemu harta ini, pekerja ini balikin barangnya. Namun cerita perumpamaan ini rasanya tidak sedang bicara tentang etika moralnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, seringkali ada cerita perumpamaan yang tidak sedang bicara tentang kebenaran Alkitabnya gitu ya, tapi pelajaran apa yang mau ambil dari situ. Ada beberapa perumpamaan juga yang Yesus pernah sampaikan. Contoh perumpamaan tentang Abraham ya, orang mati di pangkuan Abraham. Yang Lazarus itu, bagaimana mungkin? Nggak ada itu, tapi itulah cerita-cerita yang ada di masyarakat waktu itu ya. Jadi sekali lagi apa yang saya mau tekankan dari kalimat barusan adalah ini tidak bicara tentang etika moral. Wah, berarti dia mencuri barangnya. Harusnya kan dibalikin. Ini tidak sedang bicara itu, tapi ada nilai dari harta itu yang mau dibicarakan. Yang lebih lanjut kita akan bahas ya. Nah, lalu tentang pedagang dan mutiara berharga. Kata pedagang yang digunakan dalam ayat ini adalah dalam bahasa Greka emporo ya, emporos. Itu berbeda dengan kata pedagang yang digunakan di Alkitab ya, bahasa Greka yang lain. Ada namanya kapelos. Ini punya makna yang berbeda. Kalau kapelos itu adalah retailer dia, atau namanya pengecer. Ya dia hanya teruskan aja, mungkin ya usahanya kecil lah, kira-kira begitu. Tapi kata emporo ini, kata dasarnya ini artinya adalah pedagang grosir atau dia pemain besar. Nah dari sini nanti akan jadi hal menarik bahwa dia bukan cuma pedagang kecil, dia pedagang besar. Nah ini nanti akan menunjukkan makna betapa berharga bernilainya mutiara itu. Kutipan dari buku perumpamaan Tuhan Yesus menuliskan begini. Ladang berisi harta menggambarkan kitab suci, dan harta yang ada di ladang itu, yang ditemukan itu menggambarkan Injil kebenaran. Nah, komentar Nyonya White menarik tentang ini, karena Nyonya White langsung membandingkan cerita ini kepada orang Ibrani. Kepada orang Ibrani telah dipercayakan harta emas kebenaran dalam bentuk rupa serta lambang kebenaran. Namun ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal dia yang dituju oleh lambang itu. Kalimat lanjutnya bilang begini, mereka punya firman Allah dalam genggaman. Ladangnya ada di tangan mereka, gitu ya. Tapi tradisi tafsiran yang diteruskan oleh generasi ke generasi justru menyembunyikan mereka dari Injil kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, ini hal yang memprihatinkan. Sama seperti pemilik ladangnya. Dia punya ladangnya, tapi dia nggak sadar, dia nggak tahu ternyata di ladangnya ada harta yang terpendam.
Inilah yang Nyonya White rujuk kepada orang Ibrani. Mereka punya ladangnya, mereka punya kitab sucinya. Tapi karena tafsiran tradisi dan begitu banyak hal, mereka nggak dapatkan Injil kebenarannya. Mereka tidak dapatkan harta yang terpendam itu. Lalu bagaimana tentang pedagang dan mutiara? Mutiara itu jelas adalah Kristus itu sendiri, ya, kerajaan sorga itu. Mutiara itu, ini menarik ceritanya, tidak digambarkan sebagai sebuah pemberian. Jadi kalau yang tadi harta terpendamnya orangnya nggak tahu ya. Tapi tentang mutiara ini itu nggak jadi pemberian. Kenapa? Karena pedagang mutiara yang mencari mutiara ini, dia harus jual semua hartanya ya. Harus ada transaksi yang dilakukan. Nah, mungkin kita berpikir, bukankah keselamatan itu anugerah? Jelas keselamatan itu anugerah. Tapi kepada mereka yang rindu, kepada mereka yang mau menyerahkan. Jadi anugerah itu tidak semata-mata sekedar disebar begitu. Ya betul disebar, tapi nggak akan ada maknanya ketika kita nggak tangkap itu dan kita nikmati itu. Jadi ada dua sisi ya, bagaimana Tuhan memberikan anugerahnya, tapi kita juga harus merespon anugerahnya. Nah itu sebabnya nanti kita belajar tentang bagaimana cara mendapatkan anugerah ini, mendapatkan kerajaan sorga ini. Inilah bagian yang kedua, nilai dan cara mendapat kerajaan surga. Harta terpendam, ya. Menemukan harta itu seperti keberuntungan, ya. Itu seperti 1:1.000.000 kemungkinan, gitu ya. Yang menemukan ini bukan pencari harta karun, tapi dia bekerja lalu secara beruntung, secara kebetulan menemukan itu. Dan menemukan harta ini seperti 1:1.000.000 kemungkinan. Ya memang di zaman itu lumrah orang taruh hartanya di tanah. Tapi menemukannya itu perkara lain. Penemukannya 1:1.000.000 kemungkinan. Lalu tentang mutiara yang berharga. Mencari dan mendapatkan yang terbaik. Ini yang saya bilang tadi. Pedagang ini adalah pedagang besar, pemain besar. Jadi saya coba membayangkan, dia memang pedagang dan pencari mutiara. Dan setelah dia jadi pedagang besar untuk beberapa lama, tidak disebutkan. Tapi dia tidak pernah menemukan mutiara yang seperti ini. Mutiara yang membuat dia rela menjual semua hartanya untuk dapatkan mutiara ini. Jadi dari sini kita mulai melihat nilai daripada harta terpendam dan mutiara yang berharga itu. Ada hal yang menarik juga dari cerita ini. Tentang ditemukan dan menemukan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ini bentuknya pasif ya. Terpendam, tidak sengaja ditemukan. Lalu bagian yang kedua adalah hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang pedagang yang mencari. Dia memang cari itu. Dan akhirnya menemukan mutiara yang indah itu. Lalu yang menarik juga adalah bagaimana komentar dari hamba Tuhan Nyonya White ya. Pertama, kita tadi sudah belajar bahwa arti perumpamaan tentang mutiara yang berharga adalah manusia yang mencari kerajaan sorga itu. Itu jelas sekali. Namun, ada makna yang lain dari cerita ini. Maknanya adalah pedagang itu seumpama Kristus ya, yang mencari warisnya yang hilang. Kristus mencari mutiara itu. Dan Zakaria 9 ayat 16 tuliskan, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Kita digambarkan umat-umat Tuhan ketika itu seperti permata yang Tuhan cari untuk diselamatkan. Inilah dua makna yang hamba Tuhan Nyonya White komentari tentang mutiara yang berharga. Dan harta yang terpendam ini menggambarkan ya pengalaman mereka yang menemukan kebenaran tanpa sengaja mencarinya.
Lalu perumpamaan tentang mutiara yang berharga menggambarkan mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan dalam komentarnya langsung tulis namanya. Ini seperti Cornelius yang orang Roma itu, yang benar-benar cari kebenaran. Itulah yang cocok dengan perumpamaan pedagang mutiara itu ya, yang memang dia cari. Tapi mutiara yang harta yang terpendam itu menggambarkan orang yang tidak sengaja ya mencari dan menemukan itu. Inilah dua proses yang berbeda menggambarkan bagaimana orang bisa kenal, ketemu dengan kebenaran. Nah, ini bagian yang menarik juga, bagian akhir dari cerita. Di sana disampaikan tentang menjual seluruh miliknya. Bagaimana pekerja di ladang itu, bagaimana pedagang mutiara itu sama-sama menjual seluruh miliknya karena mendapatkan hal yang begitu bernilai, begitu berharga. Nah, Alkitab pernah catat kalimat yang sama tentang ini ketika Yesus bertemu orang muda yang kaya, yang begitu percaya diri ya, begitu sombong. Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi bagaimana supaya sempurna? Yesus bilang, jual semuanya. Lalu berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dari sini kita juga belajar bagaimana mendapatkan kerajaan sorga itu membutuhkan pengorbanan. Lukas mencatat ya dalam Lukas pasal yang kelima ayat 10. Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Saudara tahu apa yang Alkitab katakan berikutnya? Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ada yang harus mereka korbankan, harus ada yang mereka tinggalkan. Pekerja ladang itu dia tinggalkan hartanya yang sebelumnya untuk mendapatkan ladang itu. Pedagang dia tinggalkan semuanya lalu beli mutiara itu. Jadi untuk mendapatkan kerajaan sorga harus ada yang ditinggalkan. Dan Matius 10 juga mencatatkan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Nah ini juga sedikit menjawab apa yang harus ditinggalkan, bagaimana kita tinggalkan, apa secara literal kita harus jual barang-barang kita. Atau secara literal, ya sudah, pokoknya saya ikut Tuhan, saya tinggalkan aja semua. Nah, kalimat ini memberikan petunjuk. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Jadi fokusnya bukan sekedar dijualnya, tapi ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan yang tidak rela untuk dilepaskan seperti yang orang muda kaya itu. Dan inilah yang harus dilepaskan, yang harus ditinggalkan, yang harus dikorbankan. Segala sesuatu yang lebih prioritas daripada Tuhan. Ketika kita menemukan kerajaan sorga, kita rela lepaskan segala sesuatu untuk sorga itu. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku. Inilah yang Yesus mau ya, memikul salib dan mengikut Dia. Inilah yang Filipi 3 ayat 7-8 katakan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Lebih berharga dari semuanya. Dan kalimat terakhir, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Pedagang itu harus melepaskan segala hartanya untuk membeli mutiara itu. Pekerja itu juga harus menjual, melepaskan segala hartanya untuk membeli ladang itu. Supaya memperoleh Kristus, supaya memperoleh kerajaan surga. Lalu apa upahnya ketika sudah meninggalkan segala sesuatu itu ya, menjual segala sesuatu itu. Nah, ini cerita Petrus. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saya sudah jual semuanya ya. Tinggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apa yang akan kami dapat?
Ini janji Tuhan ya. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, bapak, ibu, atau anak, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini jelas bicara tentang kerajaan surga. Jadi harus ada yang dilepaskan guna mendapatkan kerajaan surga. Lalu apa sebenarnya harta kekayaan? Kita tahu harta terpendam itu begitu berharga. Mutiara juga merupakan barang yang begitu berharga. Alkitab memberikan petunjuk. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi jelas hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan itulah kekayaan harta benda. Itu sebabnya kita tahu ayat ini ya, sudah sering kita dengar Matius 6 ayat 19 dan 20. Jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Itulah hikmat pengetahuan dan yang takut akan Tuhan. Ini bagian yang terakhir. Lalu kalau begini, apa pelajarannya bagi kita? Saya menuliskan 5 hal, mungkin saudara dapat dari perspektif yang lain, tapi izinkan saya berbagi apa yang saya dapatkan. Kerajaan sorga itu sangat bernilai. Tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena dia yang paling tinggi, yang paling berharga. Inilah nilai daripada kerajaan sorga. Dan bagaimana mendapatkan kerajaan sorga? Butuh kerelaan untuk menjual segala sesuatu. Harus ada yang dilepaskan. Apa itu? Segala sesuatu ya. Tadi di sana disebut tentang harta, disebut tentang orang tua, saudara. Apa itu maksudnya? Segala sesuatu yang jadi prioritas lebih daripada Tuhan, itu yang harus ditinggalkan. Maksudnya Tuhan, kerajaan sorga itulah yang utama. Dan dari sini kita belajar ya. Tadi ada yang tidak sengaja menemukannya, ada yang sengaja mencarinya. Cara mendapatkan kerajaan sorga, bagaimana panggilan itu datang mungkin beda-beda. Cara dan waktunya mungkin berbeda. Ada yang prosesnya cepat, ada mungkin yang lambat. Tapi responnya tetap harus sama supaya jadi kerajaan sorganya, yaitu harus terima. Dan pelajaran dari orang Ibrani, jangan sampai kebenaran yang sudah ada dalam genggaman. Hamba Tuhan nyawet tuliskan, ladang itu sudah ada dalam genggaman mereka. Firman Tuhan sudah ada dalam kebenaran mereka. Segala lambang-lambang, segala instrumen itu sudah ada dalam genggaman mereka. Tapi justru Injilnya mereka nggak temukan. Saudara, jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita punya semua sumber tentang kebenaran, tapi jangan sampai kita tidak temukan Injil kebenaran yang sudah ada dalam genggaman. Dan pelajaran dari pedagang mutiara, kita harus rela berusaha mencari. Dan ketika kita mencari yang terbaik, pasti akan datang. Ya. Sama seperti Matius 7 ayat 7 kan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat. Dan dari sini juga ada pelajaran lain bahwa Yesus juga mencari kita. Berusaha mendapatkan kita supaya kita boleh kembali kemana kita seharusnya berada. Inilah beberapa pelajaran dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Mudah-mudahan boleh jadi perenungan dan bila mana mungkin ada tanggapan, pertanyaan, kita boleh berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Ricky Moal ya. Luar biasa ya penjelasan yang sudah disampaikan mengenai harta terpendam dan juga mutiara ya. Perumpamaan Yesus tentang kerajaan sorga. Dan saya tetap berharap sahabat-sahabat konsep jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Dan saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk yang akan menjadi hal yang kita diskusikan pada malam hari ini. Pertanyaan pertama nanti akan direspon oleh pemateri Pendeta Muda Ricky Moal dan akan direspon kedua oleh Pendeta Muda Jeremy Huta-Juru. Baik, pertanyaannya kurang lebih seperti ini Pendeta. Apakah harta yang terpendam itu juga ada mutiara yang berharga di dalamnya, atau dua jenis benda dan makna yang berbeda ya?
Jadi tadi dalam pembahasan ada harta terpendam dan juga ada mutiara. Nah, kira-kira di dalam harta terpendam itu ada mutiara di dalamnya, atau ini adalah dua hal yang berbeda, ya, harta dan juga mutiara. Silakan ditanggapi Pendeta Muda Rick Moal, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Jeremy. Silakan, Pendeta. Ya, terima kasih pertanyaannya Pendeta Matias. Pertanyaan yang menarik ya, dan sulit jawabnya, karena saya juga nggak buka hartanya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah di harta terpendam itu ada mutiaranya, dari beberapa literatur yang saya baca, dari baca cerita ini, nggak ada keterangan tentang itu. Tapi mutiara juga pastilah adalah harta yang berharga gitu ya. Tapi apakah mutiaranya ada di dalam harta yang ditemukan itu? Mungkin aja ada, tapi rasanya yang enggak gitu ya. Karena kalau sudah ada, buat apa ada cerita tentang mutiara lagi? Tapi tidak ada keterangan tentang itu, Pak Pendeta. Tentang apakah di harta terpendam di ladang itu ada mutiaranya? Ya, saya nggak temukan catatan di Alkitab ataupun mungkin komentar-komentar lain. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Rick Moal untuk jawaban yang sudah diberikan. Baik, karena Pendeta Matias, itu sorry, saya baru baca ada lanjutan pertanyaannya tadi ya. Ataukah itu dua jenis benda yang dan maknanya yang berbeda? Oh iya, jelas. Itu benda yang berbeda ya. Makanya menarik kenapa Yesus harus gunakan cerita yang sama dengan dua perumpamaan yang berbeda. Terima kasih, Pendeta. baik, terima kasih. Baik, karena saya melihat Pendeta Jeremy sinyalnya kurang bagus, dan kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang pertama boleh ditanggapi dulu. Pertanyaan yang sama yang tadi telah dijawab oleh pemateri. Silakan Pendeta Pardosi. Salam jumpa kembali. Terima kasih banyak atas pemaparan materi dan juga sahabat konsep yang menyaksikan secara live di Facebook dan setia mengikuti tiap Senin malam ya. Ini menarik ini kalau kita lihat perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Kalau saudara perhatikan baik-baik dua perumpamaan ini, subjeknya beda, saudara. Mari kita ulangi ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi sekarang kerajaan sorga itu kepada benda. Tapi kalau dalam perumpamaan yang kedua, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang. Kan beda itu. Jadi yang satu itu menyangkut kepada bendanya, bahwa ada di situ sesuatu yang sangat berharga, yang terpendam. Sudah barang itu adalah barang-barang berharga, boleh saja perhiasan dan lain sebagainya. Tetapi yang di perumpamaan tentang mutiara itu orangnya. Bagaimana? Ada sesuatu yang perlu dipahami dengan baik di sini. Jadi di satu sisi ini tentang benda, di satu sisi ini tentang orangnya. Tentang harta yang terpendam itu, orang melihat harta itu sebagai sesuatu yang berharga. Kerajaan sorga itu sesuatu yang sangat berharga. Sehingga untuk sesuatu yang sangat berharga itu, maka seseorang itu mau meninggalkan sesuatu. Tetapi dalam perumpamaan tentang mutiara itu, sekarang merujuknya bukan kepada mutiaranya, kepada orangnya. Nah, jadi ini harus dipahami secara berbeda. Nah, kalau saya tanya ini apakah mutiaranya sama? Ya beda, karena yang satu bicara tentang benda, yang satu bicara tentang apa? Manusia, kan itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi yang satu itu, apakah kerajaan surga itu memang betul-betul berharga? Jawabnya berharga. Lalu yang kedua, bagaimana hal kerajaan surga itu? Itu seumpama seperti seorang yang sedang mencari harta. Tadi dikatakan di sini seseorang yang mencari gitu ya. Seseorang itu siapa gitu. Sehingga dia mau lepaskan semuanya. Nah, ini adalah bagaimana surga itu bekerja dengan luar biasa untuk menebus manusia yang begitu mahal ini.
Kenapa manusia itu begitu mahal? Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang tidak mahal. Hanya manusia yang mahal. Itu sebabnya Yesus mau tinggalkan itu sorga yang lebih mahal daripada manusia itu. Dia mau tinggalkan itu demi manusia. Jadi kita harus memahami dua perumpamaan ini dengan menggunakan subjek yang berbeda. Yang satu benda, yang satu apa? Manusia itu sendiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang baik yang boleh diberikan oleh Pendeta Pardosi. Dan saat ini kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua yang sudah masuk. Yang pertama akan ditanggapi oleh pemateri ya, Pendeta Ricky Moal, dan nanti akan ditanggapi selanjutnya oleh Pendeta Muda Alexander. Ya. Pertanyaan yang kedua kurang lebih seperti ini, Pendeta Muda Ricky Moal. Apa persamaan antara harta terpendam dan mutiara dalam perumpamaan ini sehingga ini menjadi penting untuk dipelajari ya malam ini? Kira-kira apa persamaannya? Dan akan ditanggapi selanjutnya oleh Pendeta Alexander. Silakan Pendeta Muda Ricky Moal. Terima kasih Pendeta. Jadi kalau pertanyaannya apa persamaannya, ini tadi saya sudah munculkan di awal slide. Tapi satu yang ingin saya highlight ya, yang saya pikir ini paling menarik perhatian adalah bagaimana mereka sama-sama menjual segalanya, segala yang mereka punya untuk dapatkan ladang itu ataupun dapatkan mutiara itu. Nah, saya pikir ini yang jadi sangat menarik dan memberikan pelajaran penting ya, bagaimana cara mendapatkan kerajaan sorga tadi. Dan terima kasih Pendeta Pardosi tadi sudah menekankan lebih jauh ya tentang sudut pandang yang berbeda, maksudnya subjek yang berbeda. Bagaimana yang satu tentang hartanya, yang satu tentang pedagangnya. Nah, jadi bagi saya yang persamaannya itu ya, sama-sama menjual. Dan itulah yang jadi pelajaran rohani yang nggak boleh kita lupakan, bagaimana mendapatkan kerajaan sorga. Walaupun itu anugerah Tuhan, tapi harus ada respon yang kita lakukan. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Kita langsung saja kepada Pendeta Alexander, pertanyaan yang sama. Boleh silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Jika ada sebuah perbedaan, kita coba sekarang temukan persamaan. Karena pertanyaannya persamaan apa yang diambil, kan gitu ya tadi ya pertanyaannya ya. Nah, jadi yang saya lihat dari pembahasan ini adalah sebuah kesadaran ya. Saya melihat tadi ada beberapa poin-poin yang tadi disampaikan. Ini semuanya butuh kesadaran, baik yang mutiara maupun harta yang terpendam. Kenapa? Karena dari pelajaran harta yang terpendam itu, kan tadi kesimpulannya dikatakan jangan sampai kita punya kebenaran, justru kita nggak punya, nggak bisa memiliki sorga, gitu kan tadi ya. Nah ini kesadaran teman-teman, atau sahabat-sahabat konsep. Bagi saya yang sudah dalam kekristenan, sudah memahami seluruh firman Tuhan, maka kesadaran ini penting. Dan ini akan relate dengan poin kita, pelajaran kita yang pertama ini sehubungan dengan harta yang terpendam itu ya, kesadaran. Walaupun tadi ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa ambil. Kalau saya melihat dari pelajaran ini demikian. Dan yang kedua juga persamaannya adalah kita harus sadar juga ketika poin yang tadi disampaikan mengenai mutiara ini adalah kan sedang berbicara mengenai kerelaan ya, mencari yang terbaik, dan ketika sudah ditemukan maka kita tidak membuangnya begitu saja gitu. Dengan kata lain ada sebuah usaha di sana. Jadi memang kesulitan untuk mendapatkan sebuah kebenaran itu perlu ada kesadaran dari dua poin ini gitu, dari yang harta yang terpendam maupun mutiara ini ya. Nah, bagi aplikasinya yang saya dapati persamaannya itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Dan saat ini kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga sebelum nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Pardosi. Pertanyaan yang ketiga kurang lebih seperti ini, Pendeta Muda Ricky Moal. Siapa atau apa sebenarnya pengertian perumpamaan ini, yaitu harta dan mutiara itu?
Apakah harta dan mutiara itu kebenaran, sehingga kebenaran harus dicari dan jangan dilepas, atau apakah sorga itu sorga sendiri, dan apakah itu Yesus Kristus? Ya, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Boleh ditanggapi Pendeta Muda Rikmual, silakan. Jawabannya ada di sepanjang slide tadi ya. Saya pikir sepanjang presentasi kita bicara tentang siapa dan apa sebenarnya. Pertama, ini mengingatkan saja apa yang disampaikan tadi, bahwa yang dibicarakan di sini adalah kerajaan sorga. Jadi kita sepanjang ini bicara tentang kerajaan sorga ya, bahkan dari materi-materi sebelumnya kita bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga seumpama ini, seumpama ini. Jadi yang dibicarakan adalah kerajaan sorga. Lalu apakah ini kebenaran atau firman Yesus sendiri? Ya iya, karena bagaimana dapatkan kerajaan sorga tanpa kebenarannya, tanpa Yesusnya? Dan aplikasinya tentang kerajaan sorga itu, ya bagaimana firman kebenaran itu didapatkan. Jelas ini bicara tentang kerajaan sorga, tapi maknanya seperti yang ditampilkan di slide tadi, kita contoh satu, melihat komentar Nyonya White. Nyonya White memberikan makna tentang itu ya. Dan jelas bagi saya ini sangat berhubungan gitu ya, kerajaan sorga, kebenaran, Yesus sendiri. Itu adalah hal yang dalam satu sisi itu sama-sama bicara tentang keselamatan, bagaimana mendapat sorga, bagaimana memiliki kebenaran dan akhirnya bisa mengikuti Yesus, dan akhirnya upahnya adalah keselamatan, kerajaan sorga lagi. Jadi mungkin itu yang saya bisa tanggapi, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Rikmual untuk tanggapan pertanyaan yang keempat. Yang ketiga menurut saya, dan mungkin ada lagi yang mau menyikapi pertanyaan yang sama. Pendeta Edwin Pasaribu mungkin, silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh pemateri, dan memang bahwa harta itu adalah firman Tuhan. Ketika kita dapatkan firman Tuhan, kita hidupkan, maka surga yang menjadi upah kita. Dan begitu. Jadi artinya bahwa ketika kita sudah berusaha untuk mendapatkannya, dan kita sudah dapatkan firman itu, kita hidupkan, dan yang penting adalah satu lagi, kita harus bagikan juga, supaya orang lain juga dapat harta itu. Artinya orang lain juga memperoleh hal yang sama. Dengan demikian, jadi bukan hanya kita sendiri yang ke surga, tetapi semua orang bisa ke surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pasaribu, dan saat ini kita ke Pendeta Pardosi untuk menanggapi pertanyaan kedua maupun yang ketiga ya. Pertanyaan kedua, apa persamaan dari harta benda dan juga mutiara, dan yang berikut adalah pertanyaan ketiga, apa sebenarnya harta terpendam dan mutiara ini ya, apakah Yesus atau itu kebenaran atau itu tentang surga? Silakan Pendeta. Ya, saya kira kan jawabannya sudah jelas di dalam Alkitab. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi kan ini merujuk kepada hal kerajaan sorga. Nah, ketika kita bicara kepada kerajaan sorga, maka itu bicara tentang Yesus Kristus sendiri. Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sedekat apa? Kerajaan sorganya kan belum ada, sampai sekarang belum datang-datang. Nah, kerajaan sorga itu merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ketika Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa? Sudah dekat. Nah, kalau dikatakan apa persamaan dalam dua perumpamaan ini? Ya, sama-sama di situ ada bendanya, dan sama-sama di situ ada orangnya. Sama-sama di situ ada yang berharga, ya, dan sama-sama di situ ada sesuatu yang harus dijual untuk mendapatkan yang berharga itu. Tapi tadi saya katakan bahwa penekanannya berbeda. Yang satu kepada bendanya, bahwa hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Nah, harta yang terpendam itu harus digali.
si penemu harta yang mungkin tidak sengaja menggali tanah di tanah orang, ya, dia memang harus menggali supaya menemukan itu kerajaan sorga itu. Dia harus gali. Nah, ketika dia gali, ternyata itu kan tanah bukan tanah dia. Maka dia harus apa? Membeli tanah itu supaya dia bisa mendapatkan itu. Sementara mutiara itu, si pedagang ini yang mencari mutiara itu. Nah, manusia itu diibaratkan seperti mutiara. Dan si pedagang itu ialah Yesus Kristus sendiri. Yang mencari manusia itu. Dan ketika dia temukan manusia itu, maka dia tinggalkan sorga itu. Dia tinggalkan kemewahannya untuk mendapatkan apa? Mutiara, yaitu manusia yang berharga di mata Tuhan. Jadi, kalau kita lihat kedua perumpamaan ini, sekali lagi saya tekankan, yang satu adalah kepada kebendaannya, yang satu adalah kepada oknumnya. Ya, kepada oknumnya. Seperti itulah sorga mengusahakan supaya manusia yang berharga itu bisa kembali dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena mutiara yang berharga itu sedang dimiliki oleh oknum yang lain. Sehingga Yesus harus apa? Harus membelinya, mengambilnya dari oknum yang lain itu, karena itu berharga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Fardosi. Dan saya melihat tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Untuk itu kita langsung ke closing statement nanti akan diberikan oleh Pendeta Muda Ricky Mual dan akan ditutup oleh Pendeta Fardosi. Silakan Pendeta Ricky Mual. Terima kasih Pendeta Matias. Jadi sesuai judulnya ada dua penekanan yang saya ingin berikan, yang saya dapatkan dari cerita ini. Bagaimana nilai kerajaan sorga yang begitu berharga, yang nggak ada tandingannya, paling berharga. Dan yang kedua adalah cara mendapatkannya. Harus ada yang rela kita, tanda kutip, kita jual, kita lepaskan. Karena jangan sampai kerajaan sorga tidak lebih berharga dari yang kita lepaskan itu. Harusnya kita berani lepaskan karena kita tahu kerajaan sorga paling berharga. Di sisi lain juga, tadi Pendeta Fardosi sudah sempat singgung bagaimana kita ini berharga ya. Tadi hamba Tuhan Nyonya White berikan makna dari sisi yang lain. Bagaimana Kristus itu juga mencari mutiara. Kita ini setelah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Jadi di satu sisi sorga begitu bernilai berharga, kita pun juga nilai berharga. Jadi dari dua perbandingan ini harusnya kita ada di sorga gitu. Karena kita sama-sama bernilai dan berharga yang harusnya ada di tempat yang berharga juga. Nah dari sini kita melihat kasih Tuhan ya, bagaimana dia menjangkau, mencari kita ya. Dan harusnya kita juga merespon dengan membuat dia kerajaan sorga itu menjadi yang utama dan terutama. Saya pikir itu Pendeta. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pendeta Muda Ricky Mual. Kita ke Pendeta Fardosi sebagai closing statement terakhir. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi mari kita kaitkan ini dengan perumpamaan sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah lalang dan gandum ya. Yang kedua itu tentang biji sesawi dan apa? Ragi ya. Dan ini yang ketiga. Nah, apa hubungannya ketiga perumpamaan ini? Lalang dan gandum, biji sesawi dan apa? Ragi. Ya. Minggu lalu biji sesawi itu kecil, tetapi dia besar, menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kerajaan sorga itu dianggap sepele, dianggap kecil, tetapi justru dia menjadi besar dan banyak orang mendapatkan berkat atau keuntungan dari biji sesawi yang kecil yang sudah membesar itu. Kalau menurut Daniel memenuhi bumi ya, memenuhi bumi batu itu ya. Nah, sementara ragi itu pekerjaannya senyap. Senyap itu artinya tidak terlihat oleh mata, tetapi hasilnya dapat dirasakan oleh lidah ya, karena produknya adalah kue kan, roti. Nah, sementara gandum itu pekerjaannya senyap. Senyap itu artinya tidak terlihat oleh mata, tetapi hasilnya dapat dirasakan oleh lidah ya, oleh lidah ya, karena produknya adalah kue kan, roti. Nah,
Nah, kalau kita kaitkan ini dengan cerita tentang mutiara ini, mutiara yang berharga ini dan sebagainya. Biji sesawi itu kan dianggap sepele, dianggap kecil. Tapi justru dia menghasilkan lebih besar daripada dirinya yang kecil itu. Nah, kalau saya tanya sama saudara, kira-kira kalau mutiara itu besar apa kecil? Mutiara itu kecil, nggak pernah ditemukan mutiara 1 ton, nggak ada. Ya, kalau sampai ditemukan mutiara sebesar 1 ton, itu orang udah bingung itu bagaimana menghitungnya. Ya mutiara itu ya kecil saja, tapi harganya bisa ratusan juta bahkan miliar. Kecil. Jadi sesuatu itu harga, sesuatu itu bermakna, sesuatu itu berfungsi, bukan karena besar kecilnya secara fisik. Bukan. Ya. Kalau biji sesawi itu kecil, tetapi dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hal kerajaan sorga itu mutiara. Mutiara itu kecil, tidak ada mutiara besar-besar. Kalau emas ada, saya punya emas batangan 1 kilo di rumah. Ada. Tapi orang tidak pernah bilang saya punya mutiara 1 kilo di rumah. Nggak ada, kecil. Ya. Karena binatang yang menghasilkannya pun kecil. Mana pernah saudara mendengar ada binatang apa itu yang menghasilkan mutiara itu? Kerang. Keong. Keong enggak Kerang. menghasilkan mutiara. Kerang. Iya, keong ya, enggak ada keong menghasilkan mutiara. Ini maklumlah pendeta ya, nggak ngambil kelas biologi jadi keong. Ya. Jadi kerang itu kan mana ada yang gede-gede. Kecilnya kerang itu kan. Nah, tidak mungkin dia kerang yang kecil menghasilkan mutiara yang besar, tidak. Kerang yang kecil menghasilkan mutiara yang kecil, tapi lihat hasil harganya itu dahsyat, sudah dahsyat. Dahsyat luar biasa. Nah, ini kan kaitannya ke sana ya, kaitannya. Nah, dalam proses mutiara itu kan ada proses yang panjang, betul? Adakah kerang itu tiba-tiba dalam semalam mengeluarkan mutiara? Enggak ada. Panjang prosesnya. Ini perlu saya kaitkan ya, karena pembicara sebelumnya tidak mengaitkannya kepada yang di depannya, perumpamaan-perumpamaan. Ini kan harus ada kaitannya. Ya. Jadi ini ada proses yang panjang sehingga mutiara itu akhirnya terbentuk dan itu sangat bernilai, sangat mahal harganya. Ada proses yang panjang. Sudah pada tentu dalam proses yang panjang itu ada proses pembentukan. Pembentukan itu seperti lalang dan gandum, dibiarkan dulu berkembang supaya nanti ketahuan ini mana yang lalang, mana yang gandum. Ya. Jadi kita harus melihat sebuah kaitan, ada benang merahnya antara 3 perumpamaan yang sudah kita pelajari pada 3 minggu ini ya, dari lalang dan gandum, kemudian biji sesawi dan ragi, dan malam ini kita belajar tentang apa? Harta yang terpendam dan juga apa? Dan juga mutiara. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi dan juga Pendeta Muda Riki Moal yang sudah memberikan materi maupun kesimpulan yang baik untuk boleh kita ingat pada malam ini. Dan kami tetap mengundang untuk sahabat-sahabat konsep untuk tetap hadir pada minggu depan karena pembahasannya masih berlanjut tentang memaknai kerajaan sorga dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil. Dan untuk malam ini, untuk mengakhiri seluruh pembelajaran kita malam ini, kami mohon kesediaan Pendeta Muda Alexander untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan presentasi kami untuk kami boleh sampaikan, untuk boleh dinikmati dan boleh dipelajari oleh seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyertai hamba Tuhan Pendeta Riki yang telah menyampaikannya. Biarlah kabaran ini akan boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kami semua, dan terlebih makna rohani yang telah disampaikan boleh kami praktekkan untuk mempunyai sebuah kerinduan bahwa kerajaan sorga adalah satu motivasi kami untuk hidup, untuk sampai ke sana. Dan kami percaya melalui bantuan Tuhan kami boleh sampai di tempat yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terima kasih juga untuk Pendeta Pardosi yang telah boleh
berikan pemahamannya atas kami, sehingga kami boleh dimengerti lebih baik lagi, dan juga Tuhan boleh berkati hamba Tuhan ini. Berkati juga Pendeta Riki dan seluruh kami yang boleh hadir pada saat ini, biarlah kami boleh melihat bahwa cinta kasih Tuhan memberikan hikmatnya atas kami, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan atas kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander. Dan kami tetap mengundang sahabat-sahabat konsep untuk tetap hadir pada minggu depan, karena pembahasan ini masih berkaitan agar kita boleh memahami tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus mengenai kerajaan sorga itu secara utuh, ya, supaya kita boleh memahami dengan baik. Dan akhir kata kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.